Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Jaya Ningrum dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem respirasi manusia. Baiklah, langsung saja, ini dia video penjelasannya. Sistem respirasi. Dalam bagian ini kita akan mempelajari bagaimana tubuh kita bernafas dengan mengambil oksigen atau menghirup oksigen kemudian mengeluarkannya dengan karbon dioksida. Seperti yang kita ketahui, rongga dada merupakan organ utama dalam sistem respirasi. Di dalam rongga dada terdapat paru-paru yang terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior, sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan dan bagiannya ada 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea menuju trakea, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring. Kemudian trakea dan akan diteruskan menuju paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus akan diteruskan menuju alveolus untuk pertukaran. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruang-ruang kecil yang dinamakan dengan ruang alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus akan berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah menjadi warna merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah, sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus, yaitu bronkiolus. Kemudian melewati bronkus dan selanjutnya menuju ke trakea dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh dan ke dalam paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi yaitu di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya akan karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung keluar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang dinamakan proses respirasi. Nah, itulah dia tadi pembahasan mengenai sistem respirasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari masalah-masalah oleh sistem respirasi. Yang pertama yaitu asbestosis. Asbestosis adalah suatu penyakit saluran pernafasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas. Penyebabnya terbentuknya jaringan parut atau fibrosis di dalam paru-paru. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh asbes diantaranya plak pleura atau klasifikasi, mesotelioma maligna, dan efusi pleura. Penyembuhannya dapat digunakan atau dapat dilakukan dengan membuang lendir atau dahak dari paru-paru melalui prosedur postural drainase, perkusi dada, dan vibrasi. Diberikan obat semprot untuk mengencerkan lendir, dan mungkin perlu diberikan oksigen baik melalui sungkup muka atau masker maupun melalui selang plastik yang dipasang di lubang hidung.
Kemudian pencegahan penyakit ini dapat dicegah dengan mengurangi kadar serat dan debu asbes di lingkungan kerja. Yang kedua adalah penyakit asma. Asma adalah suatu keadaan di mana saluran pernafasan mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara. Penyebabnya, penyempitan saluran pernafasan merupakan respon terhadap rangsangan yang pada paru-paru normal tidak akan mempengaruhi saluran pernafasan. Penyempitan ini dapat dipicu oleh berbagai rangsangan seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Pada suatu serangan asma, otot polos dari bronki mengalami kejang dan jaringan yang melapisi saluran udara mengalami pembengkakan karena adanya peradangan atau inflamasi dan pelepasan lendir ke dalam saluran udara. Hal ini akan memperkecil diameter dari saluran udara atau disebut bronkokonstriksi, dan penyempitan ini dapat menyebabkan penderita harus berusaha sekuat tenaga supaya dapat bernafas. Pengobatan penyakit ini dapat dilakukan dengan obat-obatan yang bisa membuat penderita asma menjalani kehidupan normal. Pengobatan segera untuk mengendalikan serangan asma berbeda dengan pengobatan rutin untuk mencegah serangan. Kemudian, penyakit bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit menahun, misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dan pada usia lanjut, bronkitis bisa bersifat serius. Penyebab dari bronkitis disebabkan oleh virus, bakteri, dan organisme yang menyerupai bakteri, atau Mycoplasma pneumoniae dan Chlamydia. Serangan bronkitis berulang bisa terjadi pada perokok dan penderita penyakit paru-paru dan saluran pernafasan menahun. Infeksi bisa berulang yang merupakan akibat dari sinusitis kronis, bronkiektasis, alergi, pembesaran amandel, dan adenoid pada anak-anak. Untuk pengobatannya sendiri, untuk mengurangi demam dan rasa tidak enak badan, kepada penderita dewasa bisa diberikan aspirin atau acetaminophen. Kepada anak-anak sebaiknya hanya diberikan acetaminophen. Dianjurkan untuk beristirahat dan minum banyak cairan. Itulah tadi penjelasan mengenai penyakit-penyakit yang ada di dalam sistem respirasi. Untuk penyakit lainnya dapat kamu searching di website atau internet atau media manapun. Sampailah kita kepada ujung video. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.